Diusir dan direndahkan mertua karena tak bisa belikan baju lebaran, kubuat ia menyesal 3 tahun kemudian ketika aku... Namaku Riana, seorang istri dari seorang pria bernama Andi. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah ini memang tidak besar, tapi bagiku, inilah istana kecil kami. Andi bekerja sebagai seorang buruh pabrik, sementara aku hanyalah ibu rumah tangga biasa. Kehidupan kami memang jauh dari kata mewah, tapi kami bahagia. Menjelang Lebaran, suasana di rumah kami terasa berbeda. Biasanya, kami sudah mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Namun, tahun ini, keuangan kami benar-benar sedang sulit. Andi baru saja kehilangan pekerjaan sampingannya, dan gaji dari pabriknya pun tidak seberapa. Aku mencoba untuk tetap tegar, tapi dalam hati, aku sangat sedih. Malam itu, ibu mertuaku datang berkunjung. Beliau memang sering datang, tapi kedatangannya kali ini terasa berbeda. Ada aura dingin yang terpancar dari wajahnya. "Mana baju lebaran yang kamu janjikan untuk Andi?" tanyanya dengan nada ketus. Aku hanya bisa menunduk, tidak berani menatap matanya. "Maaf, Bu. Kami sedang kesulitan keuangan. Saya belum bisa membelikan baju lebaran untuk Andi," jawabku lirih. Ibu mertuaku mendengus sinis. "Alasan, kamu ini memang tidak becus jadi istri. Andi itu anak saya, dia pantas mendapatkan yang terbaik. Kalau kamu tidak bisa memenuhinya, lebih baik kamu pergi saja." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Aku merasa seperti ditusuk ribuan pisau. Air mataku mulai mengalir deras. Andi yang sedari tadi diam, hanya bisa menunduk, tidak berani membela istrinya. Malam itu, aku merasa seperti berada di titik terendah dalam hidupku. Aku merasa hancur, dikhianati, dan tidak berharga. Malam itu, setelah ibu mertua pergi, aku duduk terdiam di sudut kamar. Air mata masih terus mengalir, membasahi pipiku. Aku merasa seperti sampah, tidak berharga, dan tidak diinginkan. Kata-kata ibu mertua terus terngiang-ngiang di telingaku, menghancurkan hatiku berkeping-keping. Andi, suamiku, duduk di sampingku. Dia mencoba untuk menghiburku, tapi kata-katanya terdengar hampa. Aku tahu dia mencintaiku, tapi dia terlalu lemah untuk membela istrinya di depan ibunya. Aku merasa sendirian, terisolasi, dan tidak punya tempat untuk bersandar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang terjadi, mencoba untuk memahami mengapa ibu mertua begitu membenciku. Aku tahu aku bukan menantu yang sempurna, tapi aku selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk Andi. Aku tidak pernah mengerti mengapa dia begitu merendahkan dan memperlakukanku seperti ini. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata sembab dan hati yang hancur. Aku menatap diriku di cermin dan aku tidak mengenali wanita yang kulihat. Aku merasa seperti orang asing, terasing dari diriku sendiri. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengubah hidupku. Aku memutuskan untuk pergi mencari pekerjaan. Aku tahu itu tidak akan mudah, tapi aku bertekad untuk membuktikan kepada ibu mertuaku bahwa aku tidak selemah yang dia kira. Aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku bisa mandiri, sukses, dan bahagia tanpa bantuan siapapun. Aku ingin membuatnya menyesal telah merendahkan dan mengusirku. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad baru. Aku mengenakan pakaian terbaik yang kupunya dan pergi mencari pekerjaan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku bertekad untuk tidak menyerah. Aku berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menawarkan jasaku sebagai pekerja serabutan. Aku membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, apapun yang bisa kulakukan untuk mendapatkan uang. Awalnya, tidak ada yang mau mempekerjakanku. Mereka memandang rendah diriku, mencibir, dan meragukan kemampuanku. Aku merasa seperti orang buangan, tidak diinginkan, dan tidak berguna. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus mencari, terus berusaha, dan terus berdoa. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati. Dia melihat kesungguhanku dan memberiku kesempatan untuk bekerja di warung makannya. Aku sangat bersyukur. Aku bekerja keras,
melayani pelanggan dengan senyum, dan belajar sebanyak yang aku bisa tentang bisnis makanan. Di sela-sela pekerjaanku, aku mulai berpikir tentang ide bisnis kecil-kecilan. Aku suka membuat kue, dan aku tahu banyak orang yang menyukai kue buatanku. Aku mulai membuat kue dan menjualnya kepada teman dan tetangga. Ternyata, kue buatanku sangat populer. Aku mendapat banyak pesanan, dan aku mulai menghasilkan uang. Aku merasa seperti dilahirkan kembali. Aku merasa kuat, mandiri, dan percaya diri. Aku tahu aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Aku ingin membuktikan kepada ibu mertuaku bahwa dia salah tentangku. Aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Aku ingin membuatnya menyesal telah merendahkan dan mengusirku. Dengan modal hasil kerja keras di warung makan dan penjualan kue, aku mulai merintis usaha kecil-kecilanku. Aku menyewa sebuah ruangan kecil di dekat pasar untuk dijadikan tempat produksi kue. Aku membeli peralatan sederhana seperti oven, mixer, dan beberapa loyang kue. Aku belajar membuat berbagai macam kue, dari kue tradisional hingga kue modern. Aku mencoba berbagai resep, bereksperimen dengan bahan-bahan baru, dan menciptakan kue-kue unik yang berbeda dari yang lain. Aku memasarkan kue-kueku dari mulut ke mulut, menawarkan kepada teman, tetangga, dan pedagang di pasar. Aku juga membuat brosur sederhana dan menyebarkannya di sekitar lingkungan tempat tinggalku. Perlahan tapi pasti, usahaku mulai dikenal. Pesanan kue terus berdatangan, dan aku mulai kewalahan menangani semuanya sendiri. Aku merekrut beberapa tetangga yang membutuhkan pekerjaan untuk membantuku. Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan membuat kue. Kami bekerja sama, saling membantu, dan menciptakan tim yang solid. Aku belajar tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan. Aku membaca buku, mengikuti seminar, dan mencari mentor yang bisa membimbingku. Tentu saja, perjalanan merintis usaha tidak selalu mulus. Aku menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Ada persaingan yang ketat dari pedagang kue lain, ada pelanggan yang komplain, dan ada masalah keuangan yang seringkali membuatku pusing. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar dari setiap kesalahan, mencari solusi untuk setiap masalah, dan terus berinovasi. Aku percaya bahwa kerja keras, ketekunan, dan kejujuran akan membuahkan hasil. Aku ingin membuktikan kepada ibu mertuaku bahwa aku bisa sukses dengan usahaku sendiri. Aku ingin membuatnya menyesal telah merendahkan dan mengusirku. Aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku adalah wanita yang kuat, mandiri, dan berharga. Waktu berlalu, dan usahaku terus berkembang. Aku belajar banyak hal baru tentang bisnis, pemasaran, dan manajemen. Aku juga belajar tentang pentingnya membangun jaringan dan relasi bisnis. Aku menghadiri berbagai acara, seminar, dan pameran untuk bertemu dengan orang-orang baru dan memperluas jaringanku. Aku mulai menjalin kerja sama dengan beberapa toko kue dan kafe lokal untuk menjual kue-kueku. Aku juga mulai menerima pesanan kue untuk acara-acara khusus seperti ulang tahun, pernikahan, dan acara perusahaan. Usahaku semakin dikenal, dan pesanan terus berdatangan. Aku merekrut lebih banyak karyawan untuk membantuku menangani produksi dan penjualan kue. Aku juga menyewa tempat yang lebih besar untuk dijadikan dapur produksi dan toko. Aku ingin memberikan yang terbaik kepada pelanggan, jadi aku selalu berusaha untuk menjaga kualitas kue-kueku dan memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Aku menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Ada persaingan yang ketat dari pedagang kue lain, ada pelanggan yang komplain, dan ada masalah keuangan yang seringkali membuatku pusing. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar dari setiap kesalahan, mencari solusi untuk setiap masalah, dan terus berinovasi. Suatu hari, aku mendapat tawaran untuk mengikuti kompetisi kue tingkat kota. Aku ragu-ragu pada awalnya, tapi aku akhirnya memutuskan untuk ikut. Aku ingin menguji kemampuan diriku dan melihat sejauh mana usahaku bisa berkembang. Aku mempersiapkan kue-kue terbaikku, berlatih presentasi, dan berdoa untuk yang terbaik. Hari kompetisi tiba, dan aku merasa gugup. Aku melihat kue-kue dari peserta lain, dan aku merasa minder. Tapi aku mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada tujuanku.
Aku mempresentasikan kue-kueku dengan percaya diri, menjelaskan tentang bahan-bahan yang kugunakan, dan menceritakan tentang kisah di balik usahaku. Ketika pengumuman pemenang tiba, aku terkejut dan bahagia. Kue-kueku berhasil memenangkan juara pertama. Aku merasa bangga dan terharu. Aku merasa bahwa kerja kerasku selama ini telah terbayar. Kemenangan ini memberiku semangat baru untuk terus mengembangkan usahaku. Kemenangan dalam kompetisi kue membuat usahaku semakin dikenal. Pesanan kue terus berdatangan, dan aku mulai kewalahan menangani semuanya sendiri. Aku merekrut lebih banyak karyawan, menyewa tempat yang lebih besar, dan membeli peralatan yang lebih modern. Usahaku berkembang pesat, dan aku merasa sangat bahagia dan bangga. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, aku mendapat kabar buruk. Salah satu pemasok bahan baku utama kami mengalami masalah keuangan dan tidak bisa lagi memasok bahan baku untuk kami. Ini adalah pukulan telak bagi usahaku. Tanpa bahan baku, kami tidak bisa memproduksi kue dan pesanan-pesanan yang sudah masuk terancam batal. Aku mencoba mencari pemasok lain, tetapi tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan kami dalam waktu singkat. Aku merasa putus asa dan takut kehilangan segalanya. Aku sudah bekerja keras selama ini, dan sekarang semuanya terancam hancur dalam sekejap. Masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa salah satu karyawan kami melakukan penggelapan uang perusahaan. Ini adalah pukulan kedua yang sangat menyakitkan. Aku merasa dikhianati dan kecewa. Aku percaya pada karyawan-karyawanku, dan aku memperlakukan mereka seperti keluarga. Tapi ternyata, ada orang yang tega mengkhianati kepercayaan kami. Usahaku berada di ambang kehancuran. Aku hampir kehilangan segalanya. Aku merasa seperti berada di titik terendah dalam hidupku. Aku merasa lelah, putus asa, dan ingin menyerah. Tapi kemudian, aku teringat akan perjuanganku selama ini. Aku teringat akan kata-kata ibu mertuaku yang merendahkanku. Aku teringat akan tekadku untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bangkit dari keterpurukan ini. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan usahaku. Aku mulai mencari solusi, menghubungi kenalan, dan meminta bantuan. Aku belajar bahwa dalam masa-masa sulit, kita akan tahu siapa teman sejati kita. Beberapa orang yang tidak pernah kusangka datang membantuku. Mereka memberiku dukungan moral, pinjaman uang, dan saran-saran berharga. Badai yang menghantam usahaku memang dahsyat, tapi aku tidak membiarkan diriku terpuruk terlalu lama. Aku tahu aku harus bangkit, harus berjuang, dan harus menemukan cara untuk menyelamatkan usahaku. Aku mengumpulkan semua kekuatan yang kumiliki, dan aku mulai mencari solusi. Langkah pertama yang kulakukan adalah mencari pemasok bahan baku baru. Aku menghubungi semua kenalanku di industri makanan, dan aku mencari informasi di internet. Akhirnya, aku menemukan seorang pemasok yang bersedia memasok bahan baku untukku. Meskipun dengan harga yang sedikit lebih mahal. Aku tidak punya pilihan lain, jadi aku menerima tawaran itu. Langkah kedua adalah menangani masalah penggelapan uang perusahaan. Aku melaporkan kejadian itu ke polisi, dan aku memecat karyawan yang bersangkutan. Aku juga memperketat sistem keuangan perusahaan, dan aku menunjuk seorang akuntan untuk mengawasi semua transaksi. Langkah ketiga adalah memenangkan kembali kepercayaan pelanggan. Aku menghubungi semua pelanggan yang pesanan kuenya terancam batal, dan aku menjelaskan situasi yang sedang kuhadapi. Aku berjanji akan memberikan kompensasi kepada mereka, dan aku meminta mereka untuk bersabar. Aku juga meluncurkan promosi khusus untuk menarik pelanggan baru. Aku bekerja keras siang dan malam untuk menyelamatkan usahaku. Aku belajar tentang manajemen krisis, pemasaran, dan keuangan. Aku juga belajar tentang pentingnya memiliki tim yang solid dan dapat dipercaya. Aku bersyukur memiliki karyawan-karyawan yang setia dan mendukungku. Mereka bekerja keras bersamaku, dan mereka tidak pernah menyerah. Perlahan tapi pasti, usahaku mulai pulih. Pesanan kue mulai berdatangan lagi, dan keuangan perusahaan mulai stabil. Aku merasa lega dan bersyukur. Aku tahu bahwa aku telah melewati masa-masa sulit, dan aku telah belajar banyak dari pengalaman itu. Aku menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri.
Setelah melewati masa-masa sulit, usahaku mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Aku berhasil mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan, dan pesanan kue terus berdatangan. Aku juga berhasil mendapatkan pemasok bahan baku baru, dan aku menerapkan sistem keuangan yang lebih ketat. Aku mulai memikirkan tentang pengembangan usaha lebih lanjut. Aku ingin memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan produk-produk baru yang inovatif. Aku mulai mencari investor yang bersedia menanamkan modal di usahaku. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang tertarik dengan usahaku. Dia melihat potensi besar dalam bisnis kueku, dan dia bersedia menjadi investor. Dia memberiku modal yang cukup besar untuk mengembangkan usaha. Dengan modal dari investor, aku mulai melakukan ekspansi besar-besaran. Aku menyewa tempat yang lebih besar dan modern untuk dijadikan pabrik kue. Aku membeli peralatan-peralatan canggih untuk meningkatkan kapasitas produksi. Aku juga merekrut tenaga kerja yang lebih profesional dan berpengalaman. Aku mulai memasarkan kue-kueku ke pasar yang lebih luas. Aku menjalin kerja sama dengan supermarket, toko roti, dan kafe-kafe besar di kota-kota lain. Aku juga mulai menjual kue-kueku secara online melalui platform e-commerce. Usahaku tumbuh pesat, dan aku menjadi pengusaha wanita yang sukses. Aku diundang untuk berbicara di berbagai acara bisnis, dan aku menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku merasa bangga dan bersyukur atas semua yang telah kucapai. Suatu hari, aku mendapat tawaran untuk mengikuti proyek besar dari sebuah perusahaan multinasional. Mereka ingin memesan kue dalam jumlah besar untuk acara perusahaan mereka. Ini adalah kesempatan emas bagi usahaku. Jika aku berhasil mendapatkan proyek ini, usahaku akan semakin berkembang pesat. Aku mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Aku membuat presentasi yang menarik, menyiapkan sampel kue terbaik, dan berlatih presentasi. Aku ingin menunjukkan kepada perusahaan multinasional itu bahwa usahaku layak mendapatkan proyek besar ini. Hari presentasi tiba, dan aku merasa gugup. Aku mempresentasikan usahaku dengan percaya diri, menjelaskan tentang kualitas kue-kueku, dan menceritakan tentang kisah suksesku. Perwakilan dari perusahaan multinasional itu terkesan dengan presentasiku, dan mereka memutuskan untuk memberikan proyek besar itu kepada usahaku. Aku merasa sangat bahagia dan lega. Ini adalah klimaks dari perjuanganku selama ini. Proyek besar dari perusahaan multinasional itu mengubah segalanya. Usahaku melonjak pesat, dan aku menjadi pengusaha wanita yang sukses dan dihormati. Kue-kue buatanku dikenal di seluruh negeri, dan aku mendapat banyak penghargaan dan pengakuan. Aku diundang untuk berbicara di berbagai acara bisnis, dan aku menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para wanita yang ingin memulai usaha. Kehidupanku berubah drastis. Aku tidak lagi tinggal di rumah kontrakan sederhana. Aku membeli rumah mewah, mobil mewah, dan semua yang kuinginkan. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk diriku sendiri, keluargaku, dan orang-orang yang kusayangi. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rasa hampa yang kurasakan. Aku merasa seperti kehilangan jati diri. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, dan aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku juga merasa kesepian, karena aku tidak punya teman dekat yang bisa kuajak bicara tentang perasaanku. Aku mulai merindukan masa-masa sulit yang pernah kulalui. Aku merindukan perjuangan, tantangan, dan kebersamaan dengan orang-orang yang mendukungku. Aku merindukan masa-masa ketika aku masih memiliki impian dan harapan. Aku mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan bekerja lebih keras lagi. Aku ingin membuat usahaku semakin besar dan sukses. Aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa aku bisa melakukan apa saja. Namun, semakin aku bekerja keras, semakin aku merasa hampa. Aku merasa seperti robot yang hanya bekerja dan bekerja tanpa menikmati hidup. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini yang disebut kesuksesan? Apakah ini yang kuinginkan? Aku mulai merenungkan tentang hidupku. Aku menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang uang dan kekuasaan. Kesuksesan sejati adalah tentang kebahagiaan, kedamaian, dan makna hidup. Aku ingin menemukan kembali jati diriku, dan aku ingin menjalani hidup yang lebih bermakna. Di tengah kesibukanku mengelola perusahaan yang semakin besar, aku tidak pernah melupakan masa lalu.
Aku ingat betul bagaimana ibu mertuaku merendahkan dan mengusirku. Aku ingat bagaimana Andi, suamiku, tidak berdaya membela istrinya. Aku ingat semua rasa sakit dan penghinaan itu. 3 tahun berlalu, dan aku telah menjadi wanita yang berbeda. Aku telah membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Aku telah membangun kerajaan kue yang besar dan sukses. Suatu hari aku mendapat kabar bahwa ibu mertuaku sedang sakit. Aku ragu-ragu, tapi aku akhirnya memutuskan untuk menjenguknya. Aku ingin melihat bagaimana keadaannya. Dan aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku tidak menyimpan dendam. Ketika aku tiba di rumahnya, aku terkejut melihat keadaannya. Rumahnya kecil dan kumuh, jauh berbeda dari rumah yang dulu pernah kukunjungi. Ibu mertuaku tampak kurus dan lemah, terbaring di tempat tidur. Dia tampak sangat berbeda dari wanita yang dulu ku kenal. Ketika dia melihatku, dia menangis. Dia meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan padaku. Dia mengakui bahwa dia salah, telah merendahkan dan mengusirku. Dia mengatakan bahwa dia menyesal telah memperlakukan aku seperti itu. Aku memaafkannya. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Aku tahu bahwa dia sudah cukup menderita. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku telah memaafkannya. Dan aku berharap dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Saat aku hendak berpamitan, Andi muncul. Dia tampak kaget melihatku. Dia tampak kurus dan lusuh, jauh berbeda dari pria yang dulu ku kenal. Dia mencoba untuk berbicara denganku, tapi aku tidak ingin mendengarkannya. Saat, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Tanpa sengaja aku mendengar percakapan Andi dengan seseorang di telepon. Ternyata selama ini, Andi bekerja sama dengan pesaing bisnisku untuk menjatuhkan perusahaanku. Dia iri dengan kesuksesanku, dan dia ingin merebut semua yang telah kubangun. Aku merasa dikhianati dan marah. Aku tidak menyangka orang yang kucintai bisa melakukan hal seperti itu padaku. Pengkhianatan Andi adalah pukulan telak yang tak pernah kubayangkan. Aku merasa marah, kecewa, dan terluka. Bagaimana bisa orang yang kucintai, orang yang pernah berjanji untuk selalu bersamaku, tega melakukan hal sekeji ini? Aku tidak ingin membuang-buang waktu untuk bersedih. Aku tahu aku harus bertindak. Aku harus memberikan pelajaran kepada Andi dan pesaing bisnisnya. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah salah bermain-main denganku. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan Andi. Aku merekrut pengacara terbaik untuk membantuku. Aku ingin memastikan bahwa mereka akan membayar mahal atas perbuatan mereka. Aku juga mulai merencanakan balas dendam yang manis. Aku ingin membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Aku ingin membuat mereka merasakan apa yang pernah kurasakan. Aku menggunakan semua sumber daya yang kumiliki untuk menjatuhkan pesaing bisnis Andi. Aku membongkar semua kecurangan dan kebohongan mereka. Aku membuat mereka kehilangan pelanggan dan kredibilitas. Aku juga memberikan pelajaran kepada Andi. Aku menceraikannya dan mengambil semua hartanya. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi memanfaatkan kesuksesanku. Aku tidak ingin menjadi wanita yang pendendam. Aku tahu bahwa balas dendam tidak akan membuatku bahagia. Tapi aku juga tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku ingin mereka belajar bahwa mereka tidak bisa menyakiti orang lain tanpa konsekuensi. Setelah memberikan pelajaran kepada mereka, aku merasa lega. Aku merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundakku. Aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku tidak ingin membuang-buang waktu untuk memikirkan masa lalu. Aku ingin fokus pada masa depan. Aku ingin membangun hidup baru yang lebih bahagia dan bermakna. Setelah memberikan pelajaran yang setimpal kepada Andi dan pesaing bisnisnya, aku merasa siap untuk memulai lembaran baru dalam hidupku. Aku tidak ingin membuang-buang waktu untuk memikirkan masa lalu. Aku ingin fokus pada masa depan, pada impian dan harapan baru. Aku memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaanku. Aku ingin beristirahat, merenungkan hidupku, dan menemukan kembali jati diriku. Aku pergi berlibur ke tempat-tempat yang indah, mengunjungi tempat-tempat yang selalu ingin kukunjungi. Aku bertemu dengan orang-orang baru, belajar tentang budaya baru, dan mencoba hal-hal baru. Selama liburan, aku menyadari bahwa aku telah berubah.
Aku tidak lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku telah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Aku telah belajar banyak tentang hidup, tentang cinta, dan tentang diri sendiri. Aku juga menyadari bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga, teman, dan orang-orang yang mencintaiku. Mereka selalu ada untukku, mendukungku, dan membantuku melewati masa-masa sulit. Aku sangat bersyukur atas kehadiran mereka dalam hidupku. Setelah kembali dari liburan, aku merasa segar dan bersemangat. Aku siap untuk kembali bekerja dan membangun hidup baru. Aku ingin menggunakan pengalamanku untuk membantu orang lain, terutama para wanita yang ingin memulai usaha. Aku ingin menjadi mentor, memberikan inspirasi, dan membantu mereka mencapai impian mereka. Aku juga ingin membangun keluarga baru. Aku ingin menemukan cinta sejati, menikah, dan memiliki anak. Aku ingin memberikan cinta dan kebahagiaan kepada orang-orang yang kucintai. Aku tahu bahwa hidup tidak selalu mudah. Aku tahu bahwa akan ada tantangan dan hambatan di masa depan. Tapi aku juga tahu bahwa aku kuat. Aku tahu bahwa aku bisa mengatasi apapun yang menghadangku. Aku menatap masa depan dengan optimisme dan harapan. Aku tahu bahwa aku akan menjalani hidup yang bahagia, sukses, dan bermakna. Aku akan menulis lembaran baru dalam hidupku, dan aku akan memastikan bahwa lembaran itu penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan.